Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Akbar Ali dengan nomor induk mahasiswa 2019-04-348 dari kelas F mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proposal penelitian yang saya buat dengan judul Strategi Bank Syariah Bertahan di Tengah Pandemi COVID-19. Latar belakang. Sebagai lebih banyak dominasi oleh Islam, Indonesia terus menyebarkan ekonomi Islam. Perkembangan ekonomi Islam dimulai dalam tahun 1905 menggunakan berdirinya Aliansi Dajjah Islam atau SDI. Sejarah perkembangan perbankan syariah dimulai didirikannya koperasi jasa profesional berupa Baitul Tanwil dalam Lapas 4 Juli 1984. Di tahun 2018, perkembangan keuangan Islam pada Indonesia akan terus berkembang. Data OJK menerangkan total aset keuangan syariah Indonesia mencapai 992,80 triliun rupiah dalam 2017, sedangkan dalam 2018 mencapai 1.265,97 triliun rupiah dan 1.359 triliun dolar dalam 2019. Hal ini kita dapat melihat terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menerangkan bahwa warga semakin percaya menggunakan eksistensi forum keuangan syariah, khususnya pada bidang perbankan syariah. Tetapi pada penghubung tahun 2019, penyakit virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 mulai menyebar, yang berdampak fokus pada Indonesia namun pada dunia juga. Menurut data Worldometers, sampai Sabtu sore 10 Mei 2020, jumlah masalah COVID-19 yang terkonfirmasi pada Indonesia sebesar 329.000,55. Di antaranya 134.181 pasien sembuh dan 7.832.000 meninggal. Menurut sebagian besar sarjana dan ekonomi di seluruh dunia, industri perbankan syariah saat ini dapat menurun lebih awal dari industri perbankan tradisional dibandingkan dengan krisis subprime mortgage global tahun 2008. Wabah ini dianggap sebagai situasi keuangan global yang paling parah. Penyebab krisis pada masa krisis 1998, Bank Muhammadiyah sebagai pionir perbankan syariah membuktikan bahwa perbankan syariah memiliki fundamental yang baik untuk mampu bertahan dari krisis ekonomi tahun 1998. COVID-19 tentunya akan berdampak pada semua sektor, kecuali sektor kesehatan, karena kebijakan yang ada semakin memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sektor yang paling terdampak adalah sektor ekonomi. Salah satunya sektor yang terdampak adalah sektor perbankan, atau secara khusus kebijakan keterlambatan pembayaran bagi pelanggan diberlakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di bidang perbankan syariah, muncul Bank Syariah Indonesia atau pertumbuhan Bank Syariah Indonesia karena dukungan pemerintah masih sangat rendah gitu. Jika kita bandingkan negara-negara Oman baru mulai menerapkan syariah pada awal tahun 2013 berdasarkan SK Kerajaan Oman. Pada tahun 2012, Bank Syariah di India mencapai 69% dan pada awal tahun 2020 angka ini telah mencapai 14%. Bahkan target Bank Sentral Oman tahun 2021 hanya 10%. Namun kabar baiknya, Bank Syariah Indonesia akhirnya menunjukkan pertumbuhan pada akhir Oktober 2019. Sejak 2014, pangsa pasar red zone tampaknya hanya 5% pada Oktober 2019. Industri perbankan syariah memperoleh pangsa pasar yang cukup. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, lebih dari 6% dari 513 rupiah itu termasuk cukup.
Pendorong utama kinerja ini adalah peningkatan aset perbankan syariah unit BUS dan UUS. Nilai naik 10,5% dari tahun ke tahun mencapai 499,98 triliun rupiah. Adapun tujuan penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama itu saya berharap pembaca dapat mengetahui dampak daripada COVID-19 terhadap bank syariah. Terus yang kedua itu saya berharap pembaca juga dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi atau cara bertahan lah bank syariah di masa COVID-19 gitu. Adapun gap literatur yang saya buat berdasarkan penelitian sebelumnya itu yang pertama variabelnya itu menurunnya daya beli masyarakat. Hubungannya itu positif. Ini saya ambil dari sebuah jurnal yang berjudul Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Lokal dari sudut pandang jenis pekerjaan dan pendapatan terhadap tingkat daya beli masyarakat di Jawa Tengah. Terus yang kedua itu variabel yang kedua krisis, hubungannya juga positif. Hal ini dicantumkan dalam sebuah jurnal yang berjudul Ancaman Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona atau COVID-19. Terus variabel yang ketiga, perlambatan penyaluran kredit juga memiliki hubungan yang sama yaitu positif. Hal ini dibuktikan dalam sebuah jurnal yang berjudul Peran Bank Syariah Mandiri atau BSM bagi perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19. Adapun metode penelitian yang saya pakai, yang pertama itu jenis penelitian. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana Bank Syariah bisa mengubah krisis pandemi ini menjadi peluang pendanaan baru di bidang yang terkait langsung dengan alat kesehatan seperti lokasi. Menemukan dan menyelidiki hubungan sebab akibat antara dua variabel yaitu dua variabel atau lebih. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, artinya menguji teori tertentu tentang hubungan antara variabel yang terdiri dari teori oleh ahli teori. Kajian ini menganalisis strategi perbankan syariah untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Terus yang kedua itu populasi dan sampel penelitian. Menjelaskan pemikirannya tentang definisi populasi di mana populasi sampel adalah kelompok, subjek, atau objek yang digeneralisasikan untuk temuan. Populasi survei ini adalah strategi bank syariah di tengah pandemi COVID-19. Pengambilan sampel menurut metode pengambilan sampel yang tidak mungkin menggunakan sampel yang ditargetkan atau pengambilan sampel dengan menetapkan kriteria target dari populasi. Alasan dipilihnya metode ini adalah untuk mempermudah pendekatan agar tidak melenceng dari sasaran penelitian. Terus yang ketiga itu teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang valid, saya menggunakan metode penyebaran survei digital atau kuesioner melalui Google Form yang dibagikan kepada responden. Saya membagikannya itu kepada lebih dari 30 responden, tapi yang saya ambil 30 responden agar bisa diregres. Karena jenis kuesioner yang digunakan untuk survei adalah kuesioner terstruktur atau tertutup, peneliti dapat dari pertanyaan-pertanyaan dalam matrik yang ditanyakan dalam bentuk bobot evaluasi yang diskalakan dalam bentuk bobot survei. Terus yang keempat itu adalah jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mentah. Data utama yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari observasi lapangan melalui wawancara atau kuesioner yang dikumpulkan. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanggapan responden terhadap berbagai pertanyaan yang tercantum dalam kuesioner. Adapun
jawaban dari pertanyaan yang saya buat itu adalah yang pertama itu kalau nomor satu melambangkan sangat setuju, kalau nomor dua melambangkan setuju, kalau nomor tiga netral, nomor empat tidak setuju, dan kalau nomor lima itu sangat tidak setuju. Terus yang kelima itu adalah teknik keabsahan data. Dalam teknik validasi data, bagian pertama dari teknik kualitatif adalah ketekunan pengamat. Kegigihan pengamat digunakan untuk menemukan karakteristik situasional terkait dengan masalah yang dicari dalam penyelidikan. Masalah yang diamati secara rinci melalui faktor-faktor yang menonjol dan dianalisis untuk pemahaman dan kesimpulan awal. Bagian kedua adalah triangulasi metode. Triangulasi adalah proses membandingkan sumber data yang diperoleh pertama kali selama pengumpulan data dengan data yang diperoleh dalam survei berikutnya. Peneliti memilih triangulasi data yang terbagi menjadi wawancara, kuesioner, dan penelusuran kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Peneliti melakukan wawancara sebagai pengumpulan data utama, namun diperlukan pengumpulan data tambahan sebagai bentuk perbaikan data. Peneliti menggunakan survei dan literatur review sebagai data pelengkap dan sebagai bentuk konfirmasi dan validitas data. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan dari proposal penelitian yang saya buat kemarin. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.